Jadi pembahasan kita pada adabul majalis. Adab majlis, dan adab majlis yang pertama adalah antusallima ala ahlil majlisi indad dukhuli wa indal khuruji. Mengucapkan salam kepada orang yang ada di majlis, indad dukhuli ketika masuk, wa indal khuruji dan ketika keluar meninggalkan masjid, meninggalkan majlis. Li hadithi Abi Hurairah, karena hadisnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza intaha ahadukum ila majlisin falyusallim. Apabila salah seorang di antara kalian sampai kepada satu majlis, maka hendaklah dia ucapkan salam. Fa in badalahu ay yajlisa falyajlis. Apabila dia hendak duduk, maka silahkan dia duduk. Thumma in qama, lalu kemudian kalau dia bangkit, falyusallim, maka hendaklah dia mengucapkan salam. Artinya kalau dia bangkit mau meninggalkan majelis, dia juga mengucapkan salam. Falaysatil ula bi ahaqqa minal akhirati. Yang pertama tidak lebih berhak daripada yang kedua. Artinya ketika datang, ketika pulang sama-sama berhak untuk kita mengucapkan salam. Jadi bukan hanya ketika datang kita berhak mengucapkan salam, tapi juga ketika kita pergi meninggalkan majelis juga kita berhak untuk mengucapkan salam atau dianjurkan untuk mengucapkan salam. Yang kedua, antajlisa haitsu intaha bikal majlisu. Duduk di mana majelis berakhir. Maksudnya apabila misalnya ada orang melingkar ya, cari yang paling akhir dari majelis, atau dia duduk ya cari yang paling akhir, tidak lantas tiba-tiba di depan ya, kecuali memang di depan ada tempat atau ruang yang kosong. Jadi duduk di majelis di mana majelis itu berakhir, maksudnya majelis berakhir, orang duduk yang akhir, yang terakhir di mana, maka kita duduk di situ. Li hadithi Jabirin ibni Samurata, karena hadisnya Jabir bin Samurah. Qala, berkata sahabat Jabir bin Samurah, kunna idza ataina Nabi sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsu yantahi bihil majlisu. Kami apabila mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salah seorang di antara kami duduk di mana majlis habis, artinya orang yang terakhir duduk di tempat itu, nah kita duduk di sebelahnya. Jadi kita duduk di tempat atau di sebelah orang yang terakhir duduk. Ini adab yang kedua. Naam, lalu kemudian selanjutnya adab yang ketiga, adab majelis yang selanjutnya yang ketiga adalah alla tuqima ahadan min majlisi. Jangan engkau menyuruh orang bangun dari tempat duduknya. Wa tajlis makanahu, ya, wa tajlisa makanahu. Jangan engkau minta orang bangun dari tempat duduknya, lantas engkau duduk di tempat orang tersebut. Walakin tafassahu fil majalisi, tetapi berlapang-lapanglah di majelis. Artinya ya minta supaya diberikan ruang, kalau memang masih kosong ya minta diberikan ruang. Jangan orang suruh pergi lalu Anda duduk di tempatnya. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, karena hadisnya sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi SAW bersabda, la yuqimur rajulur rajula min majlisihi. Janganlah seseorang yang meminta orang lain bangun min majlisi, dari tempat duduknya, thumma yajlisu fihi, tapi kemudian dia duduk di tempat tersebut. Walakin tafassahu wa tawassa'u, tetapi ini tafassahu wa tawassa'u maknanya adalah berlapang-lapanglah. Ya, minta supaya lapang karena memang, atau diberikan space, diberikan tempat karena ternyata masih cukup tempatnya. Yang keempat, alla tajlisa wasatal halqati. Jangan duduk di tengah-tengah halqah. Halqah itu lingkaran ya, di tengah-tengahnya kosong lalu kemudian Anda duduk di tengah-tengahnya. Tidak. Ya, jadi ya duduknya di pinggir-pinggirnya. Yang kelima, alla tajlisa baina tsnaini illa biidznihima. Jangan engkau duduk
di antara dua orang kecuali dengan izin keduanya. Jadi ada dua orang duduk berdekatan, lalu kemudian kita datang duduk di sela-sela mereka atau di antara mereka berdua sehingga kemudian memisahkan mereka berdua. Jangan. Ya karena bisa jadi dia adalah memang sengaja duduknya dekat itu karena memang merasa nyaman ada teman dekatnya misalnya di sebelahnya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu lirajulin. Tidak halal bagi seseorang ayyufarriqa baina tsnaini, memisahkan antara dua orang, illa biiznihima, kecuali dengan izin keduanya. Jadi karena memang bisa jadi ya keduanya memang sengaja cari duduk yang berdampingan. Karena teman dekat misalnya. Yang keenam, alla tajlisa makana rajuli, alla tajlisa, janganlah engkau duduk makana rajuli, di tempat seseorang, idza qama li hajatin, apabila dia pergi dari tempat duduknya itu untuk menunaikan satu hajat. Jadi dia bangun dari tempat duduknya tapi karena ada keperluan. Kita nggak boleh duduk di tempat tersebut kalau dia ada keperluan. Misalnya dia mau ke belakang buang hajat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum min majlisihi, apabila salah seorang di antara kalian bangkit berdiri dari tempat duduknya, thumma raja'a ilaihi fahuwa ahaqqu bihi, lalu kemudian dia kembali lagi ke tempat tersebut, maka dia yang lebih berhak terhadap tempat tersebut. Rawahu Muslim. Ya, jadi ada orang dia duduk di situ lalu kemudian dia pergi untuk menunaikan satu hajat. Ya maka dia yang berhak untuk tempat itu ketika dia kembali lagi. Adab yang ketujuh, alla yatanajatsnani dunas salithi. Tidak boleh dua orang saling berbisik-bisik sedangkan orang yang ketiga tidak diajak bicara. Jadi misalnya begini. Ada tiga orang sedang duduk-duduk berbincang-bincang. Lalu kemudian orang pertama dan yang kedua dia ngomong bisik-bisik. Yang ketiga tidak dengar. Nah, itu tidak boleh. Karena itu membuat dia sedih, menyakiti dirinya. Dia bisa beranggapan bahwa dia sedang diperbincangkan oleh dua orang ini. Maka kalau ada bertiga, dia jangan berbisik. Kecuali misalnya ini ada berempat. Kalau ada berempat, yang satu bisik dengan yang lain, yang satu dengan yang kedua, yang ketiga dengan yang keempat, ya tidak ada masalah. Tapi kalau hanya bertiga, yang orang ketiga ini yang ada di antara dua orang ini dia merasa bahwa dia tidak dianggap keberadaannya. Ya, sehingga tidak diajak bicara, sehingga kemudian bisik-bisik. Nah, ini tidak diperkenankan. Li hadits Ibnu Mas'udin, karena hadisnya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kuntum thalathatan, apabila kalian ada bertiga, fala yatanaja rajulani dunal akhari, maka janganlah yang dua orang berbisik-bisik, yang satunya tidak diajak bicara. Hatta takhtalitu bin nasi, sampai engkau bercampur dengan manusia. Nah, kecuali tadi dia tidak bertiga, ada berempat kah, atau bahkan berlima, atau bahkan lebih dari itu. Yang dua boleh berbisik-bisik, sisanya yang lain silahkan ngobrol, bincang-bincang. Ya, maka ini yang menjadi hujjah, hatta takhtalitu bin nasi, ini ya hujjah yang menjelaskan kalau dia lebih dari tiga, boleh, karena nanti yang satunya ada teman bicaranya. Mengapa tidak diperkenankan bertiga, yang dua bisik yang satu dibiarkan saja? Min ajli anna dzalika yuhzinuhu. Karena hal tersebut membuat temannya itu sedih. Lalu kemudian adab yang ke-8, alla yukthiral jalisuna ad-dhahika. Ya, janganlah orang-orang yang duduk itu terlampau banyak tertawa. Ya, jangan terlampau banyak tertawa. Kenapa alasannya? Karena terlampau banyak tertawa itu membuat mati hati. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tukthiru minadh-dhahiki.
janganlah kalian memperbanyak tertawa. Fa inna kathrata dhahik tumitu fa inna kathrata dhahiki tumitul qalba. Karena terlampau banyak tertawa bisa mematikan hati. Ya, karena terlampau banyak tertawa bisa mematikan hati. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi jangan duduk-duduk yang di majelis tersebut terlampau banyak ketawa-ketawa karena itu bisa mematikan hati. Ya, tertawa boleh tapi tidak terlampau banyak. Lalu kemudian selanjutnya yang kesembilan, adab yang kesembilan, ayyahfadhal jalisu madara fil majlisi min hadithin. Yang duduk di majelis tersebut, ayyahfadhal jalisu, yang duduk di majelis tersebut harus menjaga madara fil majlisi, apa yang beredar di majelis tersebut min hadithin berupa perkataan. Jadi yang perkataan-perkataan yang ada di dalam majelis tersebut tidak boleh disebarkan, harus dijaga oleh setiap orang yang ada di majelis tersebut. Jadi misalnya ada WhatsApp group misalnya ya, lalu kemudian kita katakan hendaklah ini tidak disebarkan keluar, ya jangan disebarkan. Ini termasuk adab majelis. Ya, kita misalnya tergabung di salah satu grup WhatsApp, ya WhatsApp group, lalu kemudian ada perbincangan-perbincangan di sana, ada rekaman-rekaman suara atau bahkan misalnya video yang disebarkan di sana, nggak boleh disebarkan keluar kecuali dengan izin. Ya, kecuali dengan apa? Dengan izin. Ya sama seperti ini ya, kita belajar lewat ruang pribadi kan ini, room pribadi, di Zoom, room pribadi dan seterusnya. Yang nggak boleh disebarkan keluar kecuali rekaman, misalnya rekaman kajian ini nggak boleh disebarkan keluar kecuali sudah dapat apa? Sudah mendapatkan izin. Kalau dapatkan izin ya silahkan untuk disebarkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza haddatsa ar-rajulu bihaditsin thumma iltafata fahiya amanatun." Apabila seseorang berbicara dengan satu perkataan, kemudian dia melirik, menengok, artinya tengok-tengok sebelum bicara, dia tengok-tengok. Jadi misalnya dia mau ngomong sama seseorang, tapi dia tengok-tengok, berarti ini dia rahasia yang tidak boleh disebarkan, maka fahiya amanatun, maka dia amanah. Ya apalagi bicaranya di ruang pribadi misalnya, seperti ini kan ruang khusus, ya. Nggak bisa masuk kecuali yang diberi izin. Nggak bisa ikut kecuali yang diberi izin. Nah, begitu juga sama apa yang terjadi di sini, nggak boleh dikeluarkan, tidak boleh disebarkan, kecuali juga dengan izin. Naam. Lalu kemudian selanjutnya yang ke-10, alla yaqumal jalisu bima yunafi adz-dzauqa. Ya, hendaklah seseorang yang duduk di majelis itu tidak melakukan sesuatu yang bisa apa merusak adz-dzauq. Adz-dzauq ini semacam rasa ya, feel gitu ya. Merusak feeling lah istilahnya orang gitu. Merusak mood, nggak boleh. Seperti contohnya ayyata tha'aba, seperti dia menguap di majelis itu, sering kali menguap dan tidak ditutup lagi. Nah, nggak boleh ini. Au yatamakhata, atau dia ini buang ingusnya ya, dia buang ingusnya ketika di majelis ya, hidungnya dia tekan lalu dia bunyi ya, sebagaimana orang yang hendak buang ingusnya. Au yatajasya'a fil majlisi, atau yatajasya ini au yatajasya'a fil majlisi, atau apa? Dia bertahak ya, ini orang Betawi bilangnya bertahak, ini at-tajasyu ini bertahak. Itu dia kayak orang
seperti kekenyangan, lalu kemudian dia mengeluarkan suara ya. Itu orang Betawi nyebutnya bertahak, tajasyuk gitu ya. Au yatajasya'a fil majlisi. Jadi bertahak ya. Orang Betawi menyebutnya bertahak. Ya gitu. Jadi hendaklah dia tidak melakukan hal seperti ini di majelis yang membuat orang jadi tidak nyaman. Membuat orang jadi tidak nyaman. Yang ke-11, tarkut tajassusi wat tahassus. Meninggalkan tajassus, tajassus ini memata-matai orang, wat tahassus dan ya cari-cari kesalahan orang. Mata-matain orang, ngawas-ngawasin, lalu kemudian cari-cari kesalahan orang tidak diperkenankan. Jadi di majelis isinya cari-cari kesalahan orang, aja bicarakan kesalahan orang aja, naudzubillah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahassasu wa la tajassasu. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang, wala tajassasu, dan juga jangan kalian memata-matai orang. Orang dipantau, dimata-matai, tidak boleh, nggak diperkenankan. Atau di majelis itu dibicarakan kesalahan orang, dicari-cari. Yang ke-12, yustahabbu khatmul majlisi bi kafaratil majlis. Dianjurkan menutup majelis dengan kafaratul majelis. Ya, jadi orang misalnya duduk-duduk, bahkan bincang-bincang sekalipun, hanya bincang-bincang sekalipun ya, dia ketika mau bangun, ya dia kafaratul majelis, baca kafaratul majelis. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jalasa fi majlisin fakathura fihi laghatuhu. Siapa orang yang duduk di satu majelis, fakathura fihi laghatuhu. Lantas kemudian banyak laghat itu ya suara-suara, bincang-bincang yang tidak jelas kesana kemari. Faqala, lantas dia berkata, qabla ay yaquma min majlisi, sebelum bangkit dari majelisnya, dzalika, sebelum dia bangun dari majelisnya tersebut, dia membaca subhanakallahu. Ini di satu riwayat subhanakallahumma ya. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya baca doa kafaratul majlis ini. Maha suci Engkau ya Allah, seraya aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar melainkan hanya Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Siapa orang yang membaca ini sebelum dia bangun, illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalika. Melainkan diampuni segala apa yang terjadi pada majelisnya itu. Ya, segala apapun yang terjadi pada majelisnya tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, inilah beberapa adab yang harus kita perhatikan ketika kita ada di majelis. Ya, ketika kita berada di majelis, terlebih lagi majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu seperti yang kita lakukan sekarang ini. Ini tentu lebih utama lagi kita menjaga majelis tersebut. Ya, kalau toh memang misalnya di majelis ini diizinkan untuk masuk tanpa mengucapkan salam, tidak apa-apa, tidak masalah. Karena nanti khawatir mengganggu, ya nggak usah. Silahkan masuk. Ya, seperti itu. Jadi ini ada 12 poin ya. Ada 12 poin terkait dengan adab majelis. Yang ini semoga kita bisa memahaminya dan kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Nampaknya kita cukupkan dulu pelajaran kita kali ini pada adab majelis. Ya, ini sudah selesai. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada adabul kalami wal hadithi, yaitu adab berbicara. Ada 13 poin dalam adab al-kalam wal hadith, tapi itu kita bahas insya Allah esok hari pada pertemuan selanjutnya pada pelajaran adab juga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, Allah berikan kepada kita akhlak yang mulia, jauhkan kita dari akhlak-akhlak yang buruk,
dan kemudian diterima amal saleh kita, dan rizki halal thayyib juga kita mohon agar diberikan kepada kita, dan juga dijaga kesehatan kita, terutama juga para siswi sekalian. Ya, semoga Allah Rabbul Alamin juga menjaga kita dari kesehatan kita, sehingga tetap masih bisa menunaikan aktivitas belajar menuntut ilmu walaupun melalui online seperti sekarang. Ya, kita harapkan agar supaya tetap sungguh-sungguh, ya, tetap bersemangat belajar menuntut ilmu, dan semoga segera wabah diangkat dan kita bisa menuntut ilmu dengan tatap muka lagi di dalam kelas, di dalam ruangan, dan itu tentu lebih membekas pada diri kita. Namun dalam keadaan seperti ini tetap kita harus bersemangat menuntut ilmu karena ini bagian daripada ibadah juga. Wallahu taala ala wa alam. Ini yang bisa kita bahas pelajaran kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.